Nah, di sini kita mau belajar bagaimana sih itu kalau kita mengampuni orang. Tuhan Yesus sendiri mau mengampuni loh. Kenapa? Kadang-kadang kita melampaui Tuhan. Nggak mau ngampuni. Hmm, gue nggak mau. Gue lihat mukanya gue sebel. Lihat mukanya gue sebel. Waduh, hatinya kayaknya bangga. Kalau udah bilang, gue sebel, gue nggak mau. Sorry deh, gue nggak bisa ampunin dia dah. Karena dia udah melukain hati gue. Seberapa sih luka hati kita sebenarnya? Seberapa dalam sih luka kita? Terus kalau luka kita, luka Tuhan Yesus dari kita itu seberapa dalam? Seberapa dalam kita sering lukain hati Tuhan Yesus? Dengan perkataan, dengan penglihatan, dengan pikiran, dengan telinga yang kita dengar, bahkan dengan hati kita. Berapa banyak luka-luka yang kita perbuat buat Tuhan Yesus. Setiap luka yang dilukakan kepada Tuhan Yesus, saudara mantek satu paku kepada Tuhan Yesus. Satu paku dipantekkan. Setiap kita bersalah, kita berdosa, kita melakukan satu paku kita pantekkan kepada Yesus. Makanya betapa badannya Yesus hancur. Tidak ada bagian yang tersisa. Semua hancur karena dosa kita. Hari ini kita mau belajar tentang pengampunan. Oke. Apa sih itu pengampunan? Nah, saya tulis di sini begini. Pengampunan adalah perubahan atau pelepasan dari dosa atau kesalahan. Sekali lagi. Apakah itu pengampunan? Pengampunan adalah perubahan atau pelepasan dari dosa atau kesalahan. Itu pengampunan. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita ngampuni orang, itu sebenarnya ada pelepasan dari kita. Ah, udah deh, aku udah bebas, aku udah ampunin dia. Gitu. Kita rasanya ada pelepasan tersendiri. Kita kelar. Amin. Nah, yuk mari kita buka yuk dari Lukas pasal 15 ayat 18 sampai ayat 24. Lukas pasal 15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 18. Nanti ayat 19 Bapak Ibu. Nanti ayat yang terakhirnya 24 kita bersama-sama. Siap? Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 24 kita bersama-sama, 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, ini pembicaraan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita tahu ceritanya itu saya ambil bagian sepotong aja supaya kita hanya mengetahui bahwa tentang anak yang hilang bagaimana. Kalau sudah hilang lalu dicari dengan ayahnya dan ayahnya bukan mengingat yang ada di rumahnya melainkan dia ingat yang hilang itu. Dia sambut, dia lari. Itulah Bapak kita. Kalau Bapak di dunia aja mengerti akan hal itu, apalagi Bapak di surga. Saudara dan saya itu disayang, dikasihi oleh Bapa kita, yaitu Yesus Kristus yang kita salibkan, itu begitu menyayanginya. Tapi kadang-kadang kita lupa.
Kadang-kadang malah kita suka menganggap bahwa, udahlah pokoknya Tuhan Yesus tahulah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Betul, setiap ucapan kita yang belum kita katakan, Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi bukan terus akhirnya kita, udah kalau gitu aku gak usah berdoa. Enggak. Tuhan rindu untuk kita melekat kepada dia. Seperti ranting-ranting. Dia pokoknya, kita ranting-ranting. Ranting itu harus melekat kepada pokoknya. Supaya dia akan berbuah, bertunas, berbunga, lalu berbuah. Itu yang dirindukan oleh Bapa kita di surga. Jadi kalau hidup saudara hari lepas hari, dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan, maaf, tidak ada perubahan, kita begitu-begitu aja stuck. Istilahnya kalau angka tuh cuman kita dapat nilai 6, 6, 6, bukan 666. Jadi angkanya 6, nanti dapatnya 6, nanti lagi dapatnya 6. Kasihan. Saudara dan saya harus hidup lebih lagi. Jadi tadi kita kelas 1, kita harus naik kelas 2, kita harus naik kelas 3. Terus iman saudara dan saya harus naik. Naik, naik, naik. Berarti naik level. Apanya? Iman. Amin. Di sini ada saya tulis beberapa. Allah yang kita sembah itu adalah Bapa yang baik hati. Yang suka mengampuni. Kebaikannya ditunjukkan dalam hidup dan karya Tuhan Yesus. Kita sebagai manusia diundang untuk bertobat dan memperoleh pengampunan dosa. Konsekuensinya, kita juga harus mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Pengampunan selalu erat kaitannya dengan Yesus Kristus yang telah wafat di kayu salib, yang mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Untuk itu, marilah kita belajar saling mengampuni. Kita sudah diampuni, kita juga harus mau mengampuni. Amin. Pelan aminnya. Amin. Nah, jadi kalau Tuhan itu udah ngasih tahu kita suruh mengampuni, ampunin. Apa yang tertulis dari kita Alkitab itu adalah firman Tuhan. Seperti bilang, Tuhan Yesus bilang, kuduslah kamu. Berarti kita harus kudus. Pak, masa iya kita mesti kudus? Nggak bisa lah Pak, kita masih tubuh sama darah ini jadi satu. Masa kita mesti, itu firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang kudus, kita harus kudus. Syarat kita masuk surga itu paling tidak kudus. Maaf, kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa lihat muka Tuhan Yesus nanti. Tuntutannya seperti itu. Kita tahu Tuhan Yesus pernah hidup di muka bumi. Kelakuannya Tuhan Yesus, yang kita sembahkan Tuhan Yesus. Jadi kelakuannya Tuhan Yesus harus ada pada saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus pelihara. Kehidupan, kebenaran kita harus kita pelihara. Apakah benar nih kelakuan kita? Tanya Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau ini. Boleh enggak? Nanti Roh Kudus akan jawab. Ini. Dia akan jawab. Makanya setiap pagi carilah dia sampai ketemu. Kalau belum bisa belajar. Pokoknya yang penting pagi-pagi cari dia. Jangan pegang HP. Bolehlah mau pegang HP tapi mau kirim WA. Mau selamat hari Minggu gitu. Boleh. Tapi bukan untuk yang lain-lain. Saya pagi-pagi biasa memang cari HP. Lalu saya kirim gambar. Ucapan selamat kayak sekarang nih selamat hari Minggu. Cari. Tapi itu saya nggak semen cari-cari. Persis saya udah dapet, saya baca. Saya biasa kirimnya dua gambar. Saudara harus tahu, kenapa saya melakukan itu. Saya rindu. Banyak teman-teman kami juga yang belum mengenal Tuhan. Teman-teman saya yang muslim pun saya kirim. Ini selamat hari Minggu saya kirim. Firman Tuhan saya kirim ke teman-teman saya orang muslim. Semua teman saya.
198 setiap pagi saya WA. 12 grup saya kirim. Setiap pagi, hari Senin saya libur. Setiap pagi. Kita ada kerinduan kepada mereka. Kita harus belajar kalau mereka belum mendengar. Mereka belum mengetahui. Kalau kita tahu dia belum selamat, terus kita gimana? Biarin aja, salah dia. Firman Tuhan ditaburin kok, lu gak mau terima. Kan ada ceritanya. Jadi firman Tuhan tuh ditabur, ada di batu-batu, ada di jalanan, ada di tanah subur. Ya terserah mereka. Tidak. Saudara bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Kehidupan seseorang yang belum mengenal Tuhan, saudara bertanggung jawab atas kehidupan. Supaya dia juga bertobat. Setidaknya dia kenal. Ada satu yang saya kirim, orang Muslim, tukang bakmi. Tukang bakmi. Bakmi yang jualan di tenda. Itu rajin. Sampai sekarang kalau dia belum laku, dia bilang, Om tolong dong doakan. Terus saya bilang, hari ini Tuhan Yesus berkati kamu. Habis daganganmu. Saya katakan begitu. Perkenalkan. Tanpa sadar kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ada satu lagi. Tukang urut badan saya. Itu bisa nyanyi lagu Kristen. Dia senang sekali. Bahkan dia minta perjamuan kudus sama saya. Untuk anaknya yang sakit. Namanya anaknya Radin. Dia bilang, Om, boleh gak saya minta perjamuan kudus satu? Saya bilang, boleh. Saya mau kasih anak saya. Biar sembuh. Lihat, Muslim. Kalau saudara gak mau mengenalkan Tuhan Yesus, bagaimana? Sampai dia mau masuk Kristen dengan istrinya. Hanya waktunya belum tepat. Ngirim, selamat pagi. Om, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat melayani ya Om. Akan oleh mereka. Tanpa sadar mereka kalau itu Tuhan berkati Om. Tuhan berkati Om. Muslim. Justru kita nih yang udah kenal Tuhan Yesus. Jarang. WA kita selalu bukannya tentang Tuhan Yesus bukan. Gambar, kejadian, permasalahan. Wow, udah cepet nih tangan kita tok, kasih tahu kabar nih begini. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita takut melakukan, takut memberitahukan Tuhan Yesus, takut. Kenapa kita takut? Dia tidak mengenal Tuhan Yesus karena tidak ada yang memberitahukan. Dia tidak tahu karena tidak ada yang menyampaikan. Nah, yang menyampaikan tuh kita-kita ini yang harus menyampaikan sampai dia tuh mengerti dan tahu paling tidak. Begitu. Kadang-kadang saya telepon sama mereka, kabar kamu gimana? Oh baik, baik Pak, baik. Ada yang manggil saya namanya langsung. Baik Pak, kabar kamu gimana? Baik saya bilang. Sekarang usahanya apa? Lagi jalin apa? Mereka. Saudara-saudara kita, itu kan saudara-saudara kita juga. Satu bapak, Abraham. Kayak gitu. Ayo kita belajar mengampuni. Amin. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa mengampunin. Yang pertama, Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13.
Sudah ketemu? Kita baca bersama ya. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Firman Tuhan ini mengatakan, kalau Tuhan udah ngampunin, kita juga harus mengampuni. Tema kali ini mengampuni, indah banget. Jadi mengampuni itu adalah perintah Allah. Tuhan kita. Dan kita ini harus jadi pelaku. Dan atas perintah-perintahnya. Kan yang kita sebut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajarin kita harus begini, harus begitu. Kita lakukan. Dia tuh model. Model daripada kehidupan di dunia. Yang kita taruh padanya. Yang kita percaya padanya. Jangan kita sombong. Tidak mau mengampuni karena rasa kecewa yang tinggi. Karena dia menyakiti kita. Jika kita ampuni kepada orang lain, pasti Tuhan juga mengampuni. Ingat, kalau kita mau mengampuni, Tuhan akan mengampuni. Ada dosa. Kalau mau masuk surga, ada dosa. Kenapa kita tidak bisa masuk surga? Yang pertama, kita mendukakan Roh Kudus, tidak masuk surga. Yang kedua, tidak mau mengampuni kesalahan orang. Saudara bawa sampai pintu surga dosa kita. Di sana Tuhan lihat dosa masih nempel. Tidak diterima. Makanya mengerikan, mengerikan. Selagi kita hidup, ayo minta sama Bapa surga. Minta sama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni orang itu. Seberapa besar sih kesalahan orang itu sama saudara? Sehingga saudara gak mau ngampunin. Ada teman saya, rekan saya, seperjalanan saya, kemana-mana saya sama dia. Ke Jogja, ke Semarang, kemana. Teman lah, teman usaha. Dia makan, usaha saya. Utang pun dia gak bayar. Dari nol saya usaha sama dia. Sampai 2 mobil, sampai dua mobil, sampai ada 2 mobil. Sampai uang saya dipakai dia, pinjam. Terus saya marah. Waktu itu marah. Kok jahat ya orang itu? Kok jahat ya, saya bilang. Saya gak sangka orang itu jahat. Tapi saya bisa senyum tuh. Saya bisa gembira tuh. Saya doain dia. Tuhan ampuni dia. Berkati dia Tuhan. Sadarkan dia. Dia punya anak. Sadarkan. Bahkan dari hasil tempat saya. Itu saya udah bilang. Ada uang gak? Ada. Berapa? 50 juta. Pakai. Buat DP rumah. Dari punya rumah 1 sampai punya rumah 2. Nyatanya 0. Dia tinggal begitu. Dia tinggalin saya kayak gitu. Saya lagi kesusahan, saya minta. Dia gak beri. Terus mau apa? Kalau saudara kayak begitu, terus saudara mau, oh no, udah serahin aja sama Tuhan. Tuhan ampuni dia, berkati dia. Padahal saya sendiri juga punya utang sama orang. Bahkan saya udah ngomong, aku mau bayar utang kamu. Tapi tunggu dulu, aku cicil ya. Terus, aduh Pak, saya udah kagak mikirin utang Bapak. Ini lain lagi. Saya punya utang sama orang, tapi utang saya, orang itu utang sama saya banyak. Bahkan 2 kali lipat. Kayak gitu. Dari gak punya mobil, sampai punya mobil. Mobilnya mobil ambulan. Tentu saudara tahu apa yang usaha saya lakukan. Peti mati. 1 rupiah pun saya gak pernah pakai. Dari hasil peti mati itu. Setiap kontrak saya bayar. Untuk perpanjang tempat. Kemana-mana saya pergi dengan dia. Terus kita mau marah. Semua itu punya Tuhan. Maka saya selalu bilang, semua itu punya Tuhan. Punya Tuhan.
bukan punya kita. Amin. Belajar. Sakit-sakit. Tapi belajar ampunin. Ini tentang pengampunan. Penting dalam hidup saudara dan saya. Pengampunan itu. Saya punya utang sama orang 1,5 M. Kemarin saya baru jual rumah. Saya jual berapa? Rumah bagus itu 2 tingkat. Saya jual 2 M. Bahkan dibayar utangnya juga dibayarnya juga belum selesai. Dia hanya baru bayar emas 1,3 kilo. Langsung kita bayar. Pakai emas itu, emas batangan. Terus saya bilang, saya pokoknya yang penting buat bayar dulu deh. Padahal saya masih punya utang lagi. Saya cuma berdoa, Tuhan tolonglah. Biar bisa saya membayar semuanya. Jangan dipermalukan saya. Keluarkan. Lakukan. Jadi saudara jangan pikir, oh pasti enak ya. Tetap aja, saya kan juga manusia, belum jadi malaikat gitu loh. Disakitin orang ya udah sering. Disakitin orang sering. Dibohongin orang juga sering. Kata orang, lu terlalu baik sih jadi orang. Semua kalau bilang, lu terlalu baik sih jadi orang. Orang minta ini kasih, orang minta itu kasih. Memang saya bilang uang saya bukan uang saya. Uang saya itu uangnya Tuhan. Tadi pagi pun saya baru habis kirim orang yang sakit. Saya kirim dana. Saya bilang, saya baru ada dana nih, diberi dari orang. Sekarang aku berikan kamu ya, aku bagi kamu ya. Dia mau operasi, tanggal 17. Doakan ya Om. Ya. Dia datang dari Kalimantan, tinggal di sini dia ngontrak. Dia juga hamba Tuhan. Berikan. Yang punya saudara berikan. Jangan pelit-pelit, mati juga gak bawa duit. Uang saya habis cuma buat begitu. Orang minta tolong. Buat makan. Buat apa? Buat rumah tangganya. Habis gas lah. Segala macam lah. Kayak begitu-begitu. Belum makan Om. Anak-anak begini-gini Om. Buat masuk sekolah Om. Tolonglah Om. Udah. Kasihin aja. Banyak orang susah loh. Jangan main-main. Banyak orang susah. Belajar kita memberi. Berkati mereka. Mungkin kita bisa makan bakmi. Yang enak. 50.000. Tapi ada bakmi yang 10.000. Iya kan? Oh, aku gak enak, aku mau makan yang 50.000. Belajar, semua tuh perlu belajar. Lakukan buat Tuhan. Amin. Ada baru-baru ini. Proposal. Orang memberikan proposal. Lalu saya bilang, aku gak usah proposal. Dia lagi mau bangun gereja. Bukan gereja, gereja sudah jadi, udah bagus. Udah cakep sekarang gerejanya. Terus dia mau bangun pastori. Ini kesaksian. Kita doain, kita naik ke atas. Saya naiknya juga serem-serem, tangganya gak ada pegangannya. Saya takut-takut, saya gak pernah ke situ juga, gak pernah naik-naik ke atas. Jadi kita doa. 2 hari kemudian, ada orang kasih 1 lempeng emas 100 gram. 1 lempeng emas 100 gram diberikan saya. Cok. Ini doa. Buat itu tempat. Karena waktu dikasih, Om ini Om proposal. Gak usah, aku gak mau proposal. Aku percaya nanti Tuhan akan berikan lebih dari proposal. Tahu, 2 hari kemudian ada orang yang memberi 1 lempeng emas 100 gram. Saya hanya kasih lihat, ini ada orang memberkati 100 gram. Kalau perpikiran saya bisa ambil, saya bisa bayar utang saya. Tapi saya gak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ini punya Tuhan. Saya berikan buat dia. Nangis gerejanya. Minggu kemarin saya ke sana. Nangis mereka. Ternyata apa yang ditargetkan saya baru lihat proposalnya. Lah, benar-benar bisa lebih dari proposal. Mulut manjur. Hati harus benar.
Kalau memang itu saudara bilang, buat Tuhan, berikan. Jangan dicuri. Ini rumah saya yang dijual belum bayar semua. Tapi saya bilang yang utang yang penting 1,5 M harus bayar. Dia bayar dengan 1,3 kilo emas. Sisanya belum bayar. Saya bilang gak apa-apa. Yang penting aku bayar hutang. Belajar. Apa yang saudara punya, jangan hati kita ada di situ. Belajar. Belajar memberi. Belajar memberi. Nih, kalau ada minta-minta, suka minta-minta, kan orang minta-minta ada kan sering banyak lewat. Beri. Belajar saudara beri. Saya setiap pulang, itu ada satpam di depan 2 orang. Saya selalu bilang, Man, kasih dia 2. 2 itu 10.000. Saya bilang kasih 2, 5 ribuan 2. Jangan kasih 1, kasihan. Tadi waktu saya baru datang bilang, Man, tuh orang kasihannya sampai ngantuk-ngantuk jaga pintu. Saya bilang, lihat tuh Man. Maka kalau orang keluar masuk situ, berilah. Tapi kadang-kadang kita sayang beri kayak begitu. Itu kan udah tugas dia. Memang dia penjaganya begituan. Apalagi tukang sampah. Teman saya tukang sampah loh. Pemulung loh teman saya. Pemulung kalau datang, ternyata pemulung itu Kristen. Kalau datang ke saya minta, Om, kalau ada baju dong Om. Oh iya boleh. Bentar ya, aku ambilin baju. Aku buat ke gereja. Tapi kalau saudara gak pernah bergaul, gak pernah ngobrol, gak pernah, mana saudara tahu itu pemulung orang Kristen atau bukan? Karena kita tinggi hati. Sorry ya, lu level di situ, gue levelnya di sini, gue gak pantas sama lu. Jangan. Buang sifat begitu. Saya makan sama supir semeja. Semeja saya makan sama supir. Saya makan ini, dia makan itu. Bahkan saya kan gak makan ayam, gak makan apa. Saya gak makan seafood, gak makan ayam, gak makan apa-apa. Makan nasi pun enggak. Jadi kalau saya paling beli mie tapi nggak usah pakai apa-apaan. Paling jamur. Kalau dia mau pakai somai, kok saya mau pakai somai? Silakan. Apa saya ini? Enggak. Saya udah enak lihat-lihat seperti itu. Maaf. Enak saya kalau lihat ayam begitu, enak. Saya lihat daging juga enak. Saya udah nggak bergairah makan kayak gitu. Udah bukan sebulan, tahunan. Tahun sekarang tahun ke-8. Nasi juga saya nggak makan, sampai pembantu saya baru dapat pembantu itu pulang setengah hari. Itu sampai bilang, manggil saya Tuhan. Tuhan, saya bingung lihat Tuhan. Kok Tuhan nggak makan ini, nggak makan itu ya? Bisa ya Tuhan? Apa nggak lapar Tuhan? Apa nggak lemes Tuhan? Ya Mbak lihat saya gimana? Ya saya juga bingung. Apa yang saya masak, Tuhan makan. Saya oseng-oseng tempe, Tuhan makan. Saya masang oseng-oseng buncis sama tomat, Tuhan makan. Apa yang saya bikin juga Tuhan makan. Apa-apa yang dicari di situ ada ayam, ada apa, Tuhan ambilnya sayur. Saya bingung Tuhan. Terus jangan dibingungin. Nih hari Minggu, ternyata dia Kristen. Jadi hari Minggu dia libur. Kerjanya dari pagi jam 6 sampai jam 12 pulang. Terus dia minta cariin kerja lagi. Maksudnya biar ada 2 pegangan 2 pintu. Udah, saya cariin. Saya calling sama ipar saya. Kamu pakai gak tuh si Mbak? Saya bilang, masuk deh tempat dia. 2 pintu dia pegang. Saya udah bilang, udah Mbak balik Mbak. Udah jam 12 Mbak balik. Enggak, biarin aja dulu. Ntar sono gak apa-apa. Biarin, pokoknya di sini dulu sampai beres, sampai bersih. Ayo belajar. Saya juga lagi belajar. Bukannya saya superhero, enggak juga. Saya biasa manusia. Yang dicubit sakit. Saya punya sawah juga, diambil sama hamba Tuhan. Saya belinya 100 juta. Dia mau bayar cuma 50 juta. Tadi mau diambil. Saya bilang jangan diambil dong. Bayar aja deh. Kamu bayar separuh deh, gak apa-apa deh. Sampai kita ribut-ribut sedikit gitu. Saya bilang ya udahlah kalau memang kamu gak mau ambil, gak mau kasih saya gak apa-apa. Saya bilang gak apa-apa. Terserah deh. Akhirnya dia kembaliin cuma 50. Terus mau apa? Mau marah-marah? Enggak. Belajar. Semua belajar. Saya banyak hidup dibohongin orang. Saya banyak hidup dikibulin orang.
biarin aja. Saya bilang, lu tanggung jawab nanti di hadapan Tuhan. Bukan sama saya, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ngeri loh. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita buka Efesus pasal 4 ayat 32. Kenapa kita harus mengampuni? Efesus pasal 4 ayat 32. Sudah ketemu? Halo? Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kembali lagi, dikatakan bahwa di mana Tuhan telah mengampuni saudara, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebaiknya kita saling mengampuni. Ayat ini berkata begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Lalu dilanjutkan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena kita ini adalah juga telah menerima pengampunan. Tuhan Yesus telah mengampuni saudara dan saya di atas kayu salib. Jadi kalau kita sudah diampuni, ayo. Saya dan saudara juga harus mau mengampuni. Nggak boleh disimpan. Kesalahan orang lain jangan disimpan. Diampunin. Bawa kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, bilang, Tuhan, saya nggak bisa ngampunin orang itu. Tuhan tolong supaya saya bisa mengampuni orang itu. Belajar. Ada satu ibu, kemarin masih WA sama saya. Saya udah nasehatin dari A sampai Z, sampai habis. Jawabnya apa? Saya benci. Suami istri, bapak, ibu, adik-adik, suami istri. Benci sama suaminya. Saya dari nol, saya ceritain semua begini-begini. Firman Tuhan udah habis kali saya ceritain semua begini. Masih gak mau ngampunin. Saya benci kok. Saya benci. Sampai saya bilang, kamu bencinya sampai mana? Saya udah bilangin, Tuhan Yesus sudah ngampuni kesalahan kamu loh. Dosa-dosa kamu udah diampuni loh. Udah kamu ampunin aja. Tapi saya kesel kok. Ntar kalau saya bilang ampuni tentang benci gitu, nanti dibalik lagi. Tapi saya kesel kok. Saya masih kesel sampai sekarang. Terus sampai sekarang, kamu mau kesel sampai kapan? Sampai mana? Jangan nyiksa diri kamu. Saya bilang begitu, jangan siksa diri kamu. Saudara tahu, kalau saudara punya rasa kesel, ada rasa sebel sama orang, setiap hari, setiap saat, saudara ketemu orang itu, sakit. Di sini rasa sakit. Mau begitu? Mau begitu? Gak, kalau saya nggak mau. Saya mau lepas. Saya pikir, ampuni deh. Memang sih, suaminya udah tempoh hari hampir mau mati. Bertobat. Panggil saya kan. Bertobat. Waktu itu saya minta ampunin sama Tuhan ampuni deh. Ya udah beres deh mengampunin. Bininya ampunin, beres, selesai. Hidup segar lagi. Sekarang begitu lagi Pak, Ibu. Ayo, mau gimana? Kesel gak istrinya? Ya kesel. Saya hanya bisa ketawa aja. Itulah manusia. Sampai saya bilang, kalau udah di hadapan Tuhan, baru kali dia bertobat. Jangan. Selagi kita masih bisa hidup, ayo kita ampun dosa. Jangan nanti berpikir, ntar kan kita bisa didoain kalau udah mati. Ngek. Alkitab berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Antara orang kaya yang masuk neraka dan orang miskin Lazarus masuk surga. Dikatakan, antara dia dengan dia sangat jauh. Air yang minta diteteskan tidak akan sampai ke situ. Karena terlalu jauh. Sudah tertulis. Jadi kalau saudara doain udah mati, namanya orang udah mati. Bagaimana bisa dengar? Kalau udah mati bukan urusan kita. Urusan Tuhan. Kita hidup,
Kita sekarang sama Tuhan. Kita mati, itu udah urusan Tuhan. Buat manusia, stop. Amin. Udah mati baru dikasih buah anggur. Ayam bekakak. Ayam bekakak, ayam masih ekor, masih bulat, taruhin. Ya kan? Kue yang dia suka. Ya Allah, yang makan sopo. Kok percaya begitu? Setan yang makan. Bukannya orang yang mati itu makan. Yang mati udah kagak makan. Waktu hidup aja gak dikasih anggur. Udah mati dikasih anggur. Bodoh juga kadang-kadang manusia itu. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Kita buka Matius pasal yang ketiga ya. Ya, oke. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai Yesus berkata kepadanya, maka aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali. Sebab saat kerajaan surga dia tidak pernah dapat perhitungan dengan yang berkata. Setelah ia mulai menanyakan perhitungan itu, dia berkata kepadanya orang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu menjelaskan uangnya, raja itu diperintahkan supaya ia jual beserta anaknya dan segala miliknya untuk membayar berbagai. Maka segala hamba itu menyembahnya, katanya, sabarlah dan untuk segala petang aku akan menjelaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan dia membacakannya dan melakukan berbagai. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang statusnya kepada saya. Dia nampak dan miskin kawannya. Saya telah maka sejumlah kawannya itu berdoa kepadanya. Sabarlah dan tunggu, akan dijelaskan. Tapi dia menolak dan menjalankan kawannya itu terus sampai menegak belakang. Lihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segalanya dan menjawab pertanyaan. Raja itu orang-orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, dulu kamu telah melakukan perbuatan lalu memohonkan kepadamu. Karena kau pun harus mengasihi kawan. Kau akan dapat kembali dan pada waktu sampai ke apabila masing-masing tidak Lihat. Ini ada seorang yang diampuni hutangnya sama raja. Raja itu kesian, diampunin. Tapi orang itu punya hutang. Orang itu anak buahnya lagi punya hutang sama dia. Raja mengampuni semua kesalahan, hutang-hutangnya dihapus. Tapi orang itu gak mau menghapus hutang orang yang lebih kecil kepada dia. Sampai orang yang lain pada tahu lalu dia adukan. Maka dipanggil, diambil, dibuang. Dibuang kemana? Ke tempat kegelapan. Di mana ratap tangis dan kertak gigi berbunyi. Lihat, ini pelajaran buat kita, buat saudara dan saya. Ayo, kita harus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sekecil apapun. Mungkin sama orang tua. Kadang-kadang orang tua gak sependapat sama kita. Ayo kita minta ampun. Jangan dimarah-marahin. Dasar kuno. Japtek banget sih. Ya memang kita zamannya japtek. Kita kagak bisa. Zaman kita sekolah kan gak ada komputer. Justru kalian yang sekarang anak-anak muda ini dapat komputer, bersyukur dong. Zaman dulu kita gak ada. Kayak begitu. Tapi jangan terus jadi orang tuanya. Dasar udah diajarin berkali-kali. Saya denger tuh.
Dasar udah diajarin, mama gimana sih udah diajarin berkali-kali. Ya ampun, otak mamanya kagak sampai lah. Seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Orang tua dimarahin sakit loh. Hati orang tua sakit. Saya katakan, hati orang tua sakit kalau dimarahin dengan anaknya. Adik-adik di sini masih banyak remaja, belum merasain berumah tangga. Kelak kalau adik-adik galak sama orang tua, nanti adik-adik akan merasakan berumah tangga, punya anak, anaknya mulai melawan, baru tahu, begitu ya. Waduh, dulu gue salah mamamu, tapi terlambat, mamanya kan udah sampai surga. Makanya mulai sekarang anak muda hati-hati kepada orang tua. Hormati. Saya katakan lagi, hormati. Karena 10 perintah Allah dikatakan, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu. Salah satu mau panjang umur, hormati orang tua. Oke, ya. Ada satu lagi, mari. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Sudah ketemu? Siap, kita baca. 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Saudara baca firman Tuhan ini, apa yang terjadi dalam diri saudara? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kalau kita benci sama saudara kita, itu kita adalah pembunuh. Saya sih takut kalau dibilang begitu. Janganlah benci sama saudara saya. Atau sama ipar kita, sama orang tua, sama mertua. Jangan benci. Nih, dikatakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saya nggak mau. Saya mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau jadi pembunuh. Atau dijulukin dasar tuh pembunuh. Pembunuh bukan saudara bunuh pakai pisau. Bukan. Ini cuma membenci. Membenci aja dikatakan pembunuh. Jadi saudara jangan berpikir bahwa, kalau kita bunuh tuh kita bunuh aja dia mati. Bukan. Ini pembunuh berarti saudara benci sama saudara-saudaranya. Saudaranya saudara benci. Itu dikatakan udah jadi pembunuh. Jangan kita seperti itu. Saya sih gak mau. Amin. Orang yang benci saudaranya. Orang yang membenci saudaranya. Pembunuh manusia. Kita harus hati-hati akan hal ini. Amin. Yang terakhir. Ayub pasal 5 ayat 2. Dan Ayub pasal 21 ayat 25. Ayub pasal 5 ayat 2. Siapin lagi ayat pasal 21 ayat 25. Ayub pasal 5 ayat 2 dulu, baru Ayub pasal 21 ayat 25. Siap? Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya. Yang ayat pasal 52 ayat 2 ya, dikatakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi kalau kita nggak mau dikatakan orang bodoh, ya kita jangan seperti itu. Ya, jangan kita sakit hati. Ya, terus kalau kita mau dikatakan nggak mau dikatakan orang bebal, kita jangan iri hati. Jadi di sini dikatakan dengan kata lain, kalau orang bodoh itu orang yang sakit hati. Kalau orang yang bebal itu orang yang iri hati. Kita nggak mau. Pasti saudara-saudara semua sini juga nggak mau. Amin. Nah, oke. Lanjut yuk. Pasal 21 ayat 25. Pasal 21 ayat 25. Ayub. 2, 3. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Dikatakan lain mati, yang lain mati karena sakit hati. Jangan sampai saudara karena sakit hati terus saudara jadi mati. Waduh, jangan. Ya, jangan. Itu saudara masih bawa dosa, jangan.
Ya, jangan sini yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Saudara harus berbahagia. Saudara tuh orang yang berbahagia di mata Tuhan, yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Maka kita selalu bilang, diberkati engkau. Di mana engkau berada, diberkati. Bahkan dikatakan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun atas saudara. Kita pegang. Kita tahu berkat itu dari Tuhan. Pegang, lakukan. Amin. Nah, jadi sesungguhnya kita akan merasakan damai, sejahtera, dan kenikmatan dalam hidup ini. Jadi Ayub memberikan gambaran orang bebal, orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Orang yang masih sakit hati mati dengan tidak merasakan kenikmatan. Kita boleh bagus dalam hal bisnis, sukses dalam karir. Tetapi jika kita tidak mau mengampuni, sia-sia saja semuanya. Kita mati nggak bawa rumah, kita mati nggak bawa mobil, kita mati nggak bawa semua harta yang ada. Semua akan ditinggalkan. Gajah mati meninggalkan gading. Macan mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan apa? Nama. Jangan nama sakit hati. Tuh orang kan sakit hati tuh dulu sama ini. Jangan. Tadi saya habis mau kemari saya lihat WA. WA itu ada seorang gadis pacaran sama seorang tentara. Lalu dia si pacarnya mati, si cewek itu mati. Dia nangis di situ. Cowoknya tentara. Tahu-tahu habis udah mati 2 minggu kemudian si tentara itu mati. Jadi saya sampai bingung itu maksudnya yang mati yang mana sih? Terus saya dengerin sekali lagi. Oh, berarti ceweknya mati duluan, dia cinta mati-matian sampai akhirnya dia tuh bunuh diri di situ karena di sebelahnya ada senjatanya. Jadi dia bunuh diri dari dirinya nembus sampai di ke belakang tubuhnya, mati. Yang lakinya jadi mati 2 minggu kemudian karena cintanya sama dia. Lalu saya bilang sama supir saya, aduh man, tuh orang cinta sih boleh cinta sampai segitu ya. Tapi dia mesti ingat, di sana dia gak bakal ketemu. Yang mati, yang bunuh diri itu gak diterima Tuhan, saya bilang. Saya bilang begitu tadi, saya ngobrol sama dia. Aduh janganlah ya, kayak begitu gitu loh. Memang sakit-sakit, tapi ayo kita bawa kepada Tuhan. Hari ini pengampunan yang indah harus terjadi buat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.